Ya Muhammad SAW katakan, viralkan pada semua hambaku yang berlumur maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tobat yang betul. Kalau dia benar, Allah ampuni semua dosanya. Ciri orang diampuni dosanya, maka semua kesalahannya akan tertutup, terjaga dia dari yang salah, dan berubah dia dengan perbuatan yang soleh. Jadi yang salah-salahnya hilang, yang solehnya yang muncul. Mata pernah melihat maksiat, gambar yang tidak bagus, ya, video-video yang buruk. Tobat, di mana ciri diterimanya? Maka matanya sudah nggak suka lagi melihat yang salah, yang soleh yang dilihat, Quran yang baik-baik, itu tandanya. Dan dia nggak suka diarahkan kepada perbuatan yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Dengar aja udah nggak suka. Itu ciri orang tobat diterima. Kamu kalau mau sholat, iku kudu ono melayuni. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, kowe nek jamaah mbok pira kadare iku ono melayuni. Gue iling-ilingan nak kowe iku serius. Kan ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sowanten kan koyo ngono kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dawemu itu sederhana oleh contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai nak melaku iku banter. Gue iling-ilingan nak menuju barang apik iku ketok serius. Hei yang pernah berbuat salah, kamu memang gak sempurna karena ada nafsu, digoda supaya berbuat keliru. Tapi karena kamu manusia, ciri manusia itu kalau salah tobat. Bedakan dengan setan, kalau salah gak mau tobat. Malaikat gak pernah salah, makanya gak ada malaikat tobat. Setan itu selalu salah dan gak kenal benar, makanya setan gak tobat. Kamu bukan malaikat, bukan setan, salah, wali tobat. Kalau kamu salah gak tobat, patut ditanya, kamu itu manusia apa? Kalau sudah sampai akhir pekan itu, yang dihitung jangan cuma dunianya. Berapa ya harta yang dikumpulkan selama kerja ini? Di pasar, berapa keuntungan yang diraih? Di kantor, berapa omset yang didapatkan? Berapa pangkat yang sudah diletakkan di pundak itu? Berapa ilmu yang sudah diraih? Kata Allah, ingat saat meninggal, apa bekal zikir yang telah kamu siapkan? Bahkan jangan-jangan sampai sekarang pun, puluhan tahun kita hidup, untuk sholat pun belum mampu mengenal, mengetahui, memahami apa yang kita baca dalam sholat kita. Bagaimana kalau ada seseorang yang masih suka melakukan maksiat, tapi ibadahnya rajin? Dalam benak orang tersebut mengakui dosanya, tapi hal yang terberat dia tinggalkan yaitu maksiatnya. Apa yang salah dengan orang tersebut? Salahnya masih maksiat. Salahnya taubatnya tidak serius. Quran surah ke-4 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Allah hanya akan menerima orang tobat yang sungguh-sungguh. Yang saat sadar dia salah, dia segera bertobat. Jadi rumus tobat itu kalau sadar salah jangan ditunda, segera tobat saat itu. Salah sore pada asar, jangan tunggu malam sambil tahajud, karena boleh jadi maghrib meninggal. Maut datang lebih cepat dari apa yang tidak diduga. Segera. Obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah, Anda bermain catur berstatus mubah, Anda rileks sama teman jagungan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan, itu melihatnya bukan mubah tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik musamarah itu jagungan malam sama Habib Toha Al-Munawwar, itu Allah ngitungnya bukan wah ini jagungan ngalor ngidul tidak penting tuh, enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu tidak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram itu. Terus diantaranya mubah.
sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman, mungkin bahas hal-hal yang ringan, mungkin melihat sinetron atau apa yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukan mubah. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharam.